Alhamdulillah baik Pak. Langsung saja kita mulai ya Pak Yoyo. Ya, mari bismillah. Ya, bismillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, teman rekan-rekan netizen dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran langsung di fanpage Indo Saudi. Malam hari ini saya menghadirkan kembali tamu yang pernah sempat hadir beberapa pekan yang lalu, Bapak Yoyo Dwi Parindra, seorang PMI yang bekerja di salah satu perusahaan telco di kota Jeddah. Tampaknya udara sudah mulai menghangat nih Pak Yoyo. Bagaimana di Jeddah? Cuacanya juga sudah dingin atau masih kembali dingin lagi? Udah hangat ya? Alhamdulillah, ayo ke sini lagi nih, Jeddah. Afwan ini kemarin belum sempat ketemu kita. Alhamdulillah ini Jeddah udah mulai hangat nih. Udah mulai Alhamdulillah. nyalain AC nih. Oh iya, ya kami di wilayah timur masih belum nyalain AC. Kelihatan di Iya, belakang jendela masih kita buka, jadi cuacanya masih dibuka. masih, ya udaranya Seger masih ya. agak sejuk gitu. Iya, iya, iya. Dan Alhamdulillah memang Jeddah. sudah mulai naik ini, udah suhu udara di kota di Arab Hmm. Saudi. Iya. Nanti insya Allah pas-pas ya di Ramadan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin nih. Mudah-mudahan, insya Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Amin, lagi. amin. Insya Allah. Pak Yoyo, kita akan mulai berdialog ya, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Ngobrol aja ya, tema ngobrol santai. kita. Yap. Ya, kita sekarang mau membicarakan tema langkah demi langkah atau step by step cara mengundang keluarga ke Arab Saudi dan peraturan terbaru pasca pandemi ya. Semoga ini benar-benar pasca pandemi. Soalnya kita sudah mulai beranjak dilonggarkan sekali. Di luar kita sudah nggak pakai masker lagi Pak ya. Ya. Di masjid kita sudah rapat, hanya saja masih menggunakan masker untuk dalam ruangan. Pak Yoyo kalau tinggal di Jeddah pasti merasakan suasananya Indonesia banget ya. Karena saya tahu di Jeddah ini warga kita, warga Indonesia yang bermukim atau tinggal di sana cukup banyak. Kalau Pak Yoyo boleh informasiin, kira-kira banyak warga kita ya, PMI, pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang di Jeddah, itu banyak yang tinggal membujang di sana atau membawa keluarga? Secara pengamatan sekilas saja. Kalau mungkin saya komentarin di lingkungan teman-teman saya dulu ya, di Iya. lingkungan kerja saya. Untuk teman-teman Indonesia yang kerja di sektor telekomunikasi, sebagian besar bawa keluarga, hampir semuanya bawa keluarga. Jadi kita biasa tuh dulu sebelum pandemi kita ada kegiatan kumpul-kumpul keluarga gitu ya, kadang ngaji bareng, kadang liburan bareng gitu. Nah, kebetulan saya kan juga baru join di teman-teman, baru beberapa kali, sekali kalau nggak salah join. Dan kemarin setelah pandemi sekian lama kita juga join. Tapi setelah itu ya belum ada lagi kegiatan nih, itu belum ikut lagi. Tapi kebanyakan teman-teman kita bawa keluarga. Nah, untuk di luar lingkungan saya sendiri, maksudnya teman-teman PMI yang lain saya kurang tahu gitu, Abu Fari, apakah beliau bawa keluarga atau tidak. Kalau dulu di Riyadh ya, saya mungkin kalau bisa, saya kira-kira mungkin sekitar 30% mungkin ya yang bawa keluarga, tapi kebanyakan ya kayaknya sih bujang. Oke, tampaknya kalau pekerja profesional seperti Pak Yoyo, rata-rata memang keluarganya dibawa ya ke Arab Saudi ya. Ya, kalau saya sendiri memang kalau saya sendiri saya mau nggak mau saya pengen karena kita bekerja jauh dari rumah ya, Dan harus ada yang support gitu. secara izin ya, memang kita di sebagian bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan atau Ya, profesional yang formal tempat kerjanya, itu memang diberi kewenangan ya, diberi izin untuk membawa keluarga ya. ya itu sekilas untuk ngobrolin ini juga ya mengenai yang profesional. Ya. Sebenarnya ada dua jenis kontrak. Ada yang kontraknya dengan keluarga, ada yang kontraknya single. Nah, kalau kontraknya keluarga, berarti paketnya paket keluarga nanti Abu Hari. Jadi pesawatnya nanti sekaligus keluarga, kemudian anak-anaknya juga dapat sekolah, dibiayain, kemudian ada paket untuk rumah tahunan gitu. Tapi itu mungkin sangat sedikit yang teman-teman seperti itu. Kebanyakan memang single. Tapi meskipun single kita bisa bawa keluarga dengan cukup mudah gitu peraturannya. Artinya Gitu. dari pihak tempat kita bekerja, perusahaan Ya, itu ada yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga benar untuk banget. dibawa ke Iya, benar Saudi ya. banget. Ada Ya. beberapa teman-teman kita yang masya Allah beruntung dapat
paket seperti itu gitu. Dan sebagian yang lain memang mereka bisa membawa dengan biaya sendiri ya, artinya Biaya dengan sendiri. gajinya aja. Oke. Iya benar sekali. Dan kita tahu di informasi dari KBRI bahwa ada sekitar 450.000 warga negara Indonesia di Arab Saudi ini, dari ujung barat sampai timur, dari selatan Oke. sampai utara. Itu yang resmi memegang dokumen izin tinggal dan bekerja. Tapi Oke. adapun yang tidak mengantongi izin resmi, artinya yang mereka memang ada sebagian yang kerjanya tanpa ada izin dan tinggal juga memang nggak berdokumen ya, tidak berigoma. Itu menurut dubes kita lebih banyak 2 atau 3 kali lipatnya. Sangat Iya, banyak iya, sekali. iya. Tapi tentunya kalau Pak Wahyo biasa berkecimpung di dunia pekerja formal akan sangat berbeda ya dengan suasana PMI kita yang kerja di domestik. Maka itu kita di sini perlu diperjelas juga mungkin rekan-rekan apalagi yang di Indonesia, mungkin ada yang belum tahu bahwa kehidupan warga negara Indonesia di Saudi ini sebagian ada yang memang tinggal membujangkan diri ya. Mungkin punya keluarga di Indonesia tapi nggak dibawa. Sebagian lagi memang memboyong keluarganya ke Arab Saudi dengan tadi yang dijelaskan fasilitasnya. Nah, untuk Ya. kehidupan di Arab Saudi yang membujang ini, Pak, kalau memang dia memiliki kemampuan untuk membawa keluarga, baik itu istri atau anak atau orang tuanya, ini mungkin bisa mungkin dari pengalaman Pak Yoyo, mana yang lebih memudahkan membawa keluarga dari pihak mana? Dari pihak istri atau dari anak ke bawah atau orang tua ke atas, Pak? Oh, eh, setahu saya ini sekedar sharing apa yang saya alamin aja ya, Bu. Yang Ya, saya silakan. tahu aja ya. Iya. Di sini mungkin ada disclaimer juga, saya tidak merepresentasikan lembaga resmi dan lain-lain. Ini cuma sharing-sharing aja kita. Ya, pengalaman yang Kalau dialamin. iya pengalaman kita gitu. Kalau sebenarnya sih sama saja, Bro. Jadi mau kita saya sebagai suami ingin invite keluarga dekat dalam artian spouse ya, istri atau suami, kemudian anak-anak, ataupun dengan relatif ya, orang tua, kemudian mertua, itu peraturannya kan sama saja gitu. Nah, cuman bedanya kan mungkin lebih ke jenisnya ya, jenis visanya mungkin. Ya. Nah, kalau kebetulan alhamdulillah ini baru saja kemarin tanggal 6 orang tua saya kita invite dengan visit visa ke Saudi gitu ya. Yang kedua kali ini, dulu sebelum pandemi, nah ini setelah pandemi, yang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing juga tuh kayak gimana perkembangannya dan update-nya. Kalau untuk istri atau anak yang menetap, itu visanya visa residen ya, visa menetap Ya di Saudi. benar, bisa residen ikomah ya, ikomah. Igoma. Dan kalau Hadir. orang tua atau relatif yang lain bisa kita urus dengan family visit visa ya istilahnya ya. Ya, setahu saya dengan itu family visit visa Mungkin dari Indonesia. Pak Yoyo sudah mengundang istri untuk menetap di Jeddah sudah berapa lama? Saya sejak di Riyadh, berarti sejak pertama kali di Saudi Oh iya kita, iya. ya dari Boleh pertama kali diceritakan itu. ya itu untuk visa Igoma residen, prosesnya gimana? Apa diurus sama perusahaan sendiri? Kita tinggal nunggu saja atau diproses sendiri oleh Pak Yoyo? Oke, untuk ikomah atau residen itu ya visa. Kebetulan juga 2 kali saya Bu Hari invite istri, karena dulu Oke. kan di Riyadh saya final exit. Setelah final exit invite lagi, bikin baru lagi. Jadi ikomahnya ada 2 dengan ikomah yang baru. Pertama sih apa namanya? Eh, Pertama kan kita sebagai yang mengundang ya, atau kita sebagai sponsor. Jadi kita harus wajib punya ikomah dulu tuh. Jadi begitu pertama kali datang di Saudi, cepat-cepat kita selesaikan proses ikomah kita. Dulu waktu di Riyadh saya itu karena belum tahu ya, masih pertama kali, itu perlu waktu sekitar 3 bulan. Tapi setelah saya di Jeddah kemarin 2019, saya udah tahu prosesnya. Saya sebelum pindah sudah agen saya atau perusahaan saya sudah saya infokan di awal. Akhirnya 1 bulan selesai ikomah saya. Nah setelah ikomah jadi, ini syarat utamanya kan. Setelah itu baru proses untuk ini invite family. Ya. Nah di situ ada banyak tuh syarat-syaratnya yang perlu kita masukkan ya. Kalau saya sendiri, karena saya kan di Saudi, sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi itu kan dokumen-dokumennya itu kan harus dilegalisir ya, seperti buku nikah untuk istri, kemudian akte untuk akte lahir untuk anak-anak itu harus dilegalisir, diterjemahkan dulu dalam bahasa Arab, kemudian dilegalisir. Jadi saya menggunakan agen ya, agen atau seperti perorangan gitu sebenarnya, perorangan yang
menggunakan PT dia untuk mengurus itu semua gitu. Jadi istilahnya terima jadi lah gitu. Nah nanti kalau di saya dulu semuanya itu prosesnya mulai dari apa namanya proses legislasi, kemudian translate, kemudian medical check up (GAMKA) ya. Kemudian terakhir itu juga ada sidik jari atau biometrik. Ya, setelah itu semuanya nanti jumlah totalnya itu sekian juta, misalkan 10 atau 15 juta gitu ya. Nanti itu bisa saya reimburse gitu. Bisa saya minta ke perusahaan saya untuk diganti setelah nanti sampai di sini. Prosesnya kayak gitu dulu. Alhamdulillah waktu di Jeddah sih cepat ya. Keluarga saya mungkin sekitar 3 bulan ya, sekitar 2-3 bulan udah bisa join lagi di sini. Artinya 3 bulan pertama Pak Yoyo sendirian ya, kemudian Iya, mau nggak mau. terus mengurus ke visa keluarga untuk menetap di sini. Iya. Dan itu memang nggak semuanya jenis igoma atau profesi PMI yang bisa mengundang keluarga untuk tetap di sini, Pak ya. Nggak semuanya ya. Ada beberapa semacam ketentuan atau persyaratan dari pemerintah Saudi. Nah, itu mungkin Seperti ya, iya, seperti ijazah ya. jasa. Saya dulu pengalaman juga, cuma kan beda ini. Dulu masih manual Pak, kita harus datang ke Maktab Istiqdam ya. Iya, Makanya iya. apa Pak Yoyo juga mengalami itu, harus datang ke kantor Istiqdamnya untuk mengurus visa igoma menetap bagi keluarga. Iya, benar banget itu ijazah itu penting banget. Dan dulu waktu pertama di Riyadh itu ijazah saya itu harusnya kan S1 ya, atau engineer itu diturun atau apa muhandis itu diturunkan ke technician. Nah, mau nggak mau harus ke Istiqdam manual karena nggak bisa online untuk itu untuk jenis visa untuk iqomah saya yang sebagai fani atau sebagai technician. Jadi ada profesi-profesi yang bisa langsung online, kita tinggal masukkan data online. Ada yang harus manual lewat Istiqdam tadi appointment. Oke. Ini visa yang untuk untuk menetap ya, untuk residen atau Menetap. igoma ya. Oke. Untuk iqomah. Ya. Adapun visa untuk keluarga ini sebenarnya kalau yang saya tahu ada dua Pak ya. Yang pertama residen itu, Hmm. yang keduanya adalah visit family ya. Artinya dia berkunjung Hmm. aja dalam durasi waktu yang ditentukan, tidak harus mengeluarkan atau membuat kartu mukim atau kartu tinggal di Saudi atau igoma. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke ini Pak. Ini yang sebenarnya kita masih berharap lebih jelas lagi. Kita masih menunggu-nunggu nih. Iya. Karena ada perubahan-perubahan aturan yang kita tahu di Arab Saudi ini terkait dengan visa kunjungan keluarga. Kalau visa kunjungan keluarga ini bukan berbeda Pak ya, bukan untuk tinggal selamanya di Saudi, tapi hanya berkunjung Benar-benar. dalam sekian waktu. Mungkin Pak Yoyo bisa mulai dari mana nih kalau kita mau ngundang orang tua misalnya, atau Iya. yang lainnya dari pihak keluarga untuk Iya. family visit ya. Family visit, ya family visit. Bisa Dan dijelaskan ternyata dulu ini Pak, definisinya dulu Pak, apa visa ini maksudnya? iya. Dan ternyata family visit ini di 2021 tahun kemarin ada peraturan baru ya, yang kita bisa invite lebih banyak family member gitu. Bahkan sampai ke saudara kita atau kakak adik kita bisa invite dengan keluarganya. Kemudian apa namanya, tadi dari referensi yang saya baca ya, sebelum saya buat mastiin dulu, lebih banyak gitu pihak-pihak keluarga yang bisa kita undang. Jadi memang dia terbatas, family visit visa itu kan kita ada dua opsi biasanya ya. Kalau dari Indonesia itu karena nggak ada turis visa ya, kita di Indonesia belum ada turis visa. Jadi visit visa itu ada dua macam, yang single entry atau yang multiple entry. Yang single entry berarti ya sekali masuk ya, untuk rentang waktu tertentu. Misalkan yang saya ambil itu untuk 1 bulan, 30 hari. Tapi bisa diperpanjang setelah 30 hari itu, bisa diperpanjang sampai sekian kali gitu. Ada yang bilang sampai 3 kali, ada yang bilang sampai 5 kali. Mungkin kita ambil referensi 3 kali dulu, berarti maksimal 3 bulan. Ada juga yang multiple entry, tapi lebih mahal ya biayanya. Dan saya kebetulan belum membutuhkan yang multiple entry, jadi saya ambilnya yang single entry tadi. Untuk prosesnya itu kurang lebih sama dan lebih simpel daripada yang resident. Jadi balik lagi ya, sebenarnya diurus sendiri itu lebih gampang sebenarnya, lebih murah, lebih gampang. Tapi karena saya sendiri ada keterbatasan dan keluarga yang di Jakarta ataupun di tempat-tempat yang ditunjuk untuk VFS Tasil itu ya, itu nggak ada keluarga yang bisa bantu, jadi pakai agen lagi gitu, mau nggak mau pakai agen. Gitu, Hari.
prosesnya gimana Pak? Pertama kali yang kita lakukan. Nah, sekarang ini zamannya online semuanya kan, tidak nggak perlu lagi Iya, iya, untuk benar, mengurus benar, benar, benar. kertas. Iya. Misalnya gini, Pak Yoyo sudah punya kewenangan untuk mengundang keluarga. Hmm, Tadi tadi menarik juga Pak Yoyo bilang bisa mengundang dari keluarganya kakak atau saudara. hmm. Berarti tidak harus orang tua dan anak ya? Iya, ternyata bisa ada peraturan baru itu lebih banyak lagi yang bisa kita Oke, invite. pertama kali stepnya gimana Pak? Kita mau ngajukan apa kita langsung masuk ke websitenya Kementerian Luar Ya, Negeri? pertama Diurus kali sendiri Pak saya ya? googling dulu. Ya, saya googling dulu Oke. family visit visa Saudi Arabia, gitu Mm-mm. googling. Family visit visa Saudi Arabia, teman-teman nanti juga bisa googling. Di situ nanti ada website yang nampilin step-stepnya. Kita tinggal ikutin tuh. Yang pertama, yang pasti kita harus apply dulu. Saya sebagai ini sponsor, saya harus apply kan untuk harus ngisi data secara online ya di websitenya. Di websitenya itu saya lupa di sana itu MOFA Pak ya? di Mova MOFA.se. ya. Iya, Iya di Mova. MOFA.se. Benar, 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 benar. Ya di Mova itu. Nah, nanti kita isi di situ ada nama identitas orang tua kita yang kita mau invite ya. Ayah, ibu atau siapa yang mau kita invite. Yang jelas di situ ada nama, ada paspor yang minimal 6 bulan kalau nggak salah ya masa berlakunya. Kemudian tanggal lahir dan lain-lain ya. Dan pastikan keperluannya. Di situ udah ditunjukkan tuh teman-teman cara ngisi ya. Termasuk alasannya itu pakai apa. Ada bahasa Arabnya, teman-teman tinggal copy paste di situ. Nah, yang lainnya itu pakai bahasa Indonesia atau maksudnya tulisan Latin nggak apa-apa ya. Kayak nama itu tulisan Latin nggak apa-apa. Terus tempat lahir nggak apa-apa. Tapi yang ini keperluannya untuk apa itu pakai yang bahasa Arab. Saya sendiri ngisi sendiri manual. Saya juga kebetulan bahasa Arab saya juga masih terbatas itu. Setelah manual kita isi terus kita submit ya. Kita submit sebentar. Isinya paling 30 menit ya. Setelah selesai submit dokumen itu karena saya sebagai apa ya sebagai yang di sini sebagai orang yang punya perusahaan ya bekerja di perusahaan, jadi saya kirimkan ke perusahaan saya dokumen tadi untuk dilakukan COC ya. Saya kurang tahu sih detailnya ya COC. Jadi nanti di perusahaan itu perusahaan saya yang akan melakukan verifikasi dengan pemerintah gitu. Online juga prosesnya itu. Dan prosesnya itu kemarin dari saya submit itu karena weekend ya, karena hari Kamis kalau nggak salah. Kemudian saya kirimkan ke email. Minggu depannya hari Minggu Senin udah selesai. Ya saya dapat balasan email bahwa oke COC-nya udah selesai. Chamber of Commerce gitu ya. Iya. COC-nya udah selesai. Kemudian saya cek di situ ada website untuk ngecek status visa kita apakah sudah valid atau belum. Oke. Nah, di situ ternyata langsung valid juga Bu Hari, cepat banget. Jadi sekitar 3 hari 4 hari selesai. Oke, saya sebenarnya punya pengalaman nih Pak. Memang kalau Ya, dulu kita bisa langsung mengisi bayan atau informasi yang di website mova.se itu, ya. meskipun itu petunjuknya dengan bahasa Arab semuanya Pak. Jadi Oke. ya benar nggak Pak? Masih bahasa Arab ya Mova itu ketika kita diminta Benar, benar, nama. benar banget. Tapi ada tipsnya kan teman-teman bisa aktifkan translate to Oke, English ya. bisa ya Iya, dirubah ke bahasa Inggris Google ya. Translate. Iya. Iya, iya. Pakai Google Translate aja kan dimasukin Oke, ke browser kita. Kalau yang terbatas seperti saya, mungkin teman-teman bisa melakukan yang iya. sama, translate to English Jadi atau to semua Indonesia. formulir itu kita isi secara online ya di Mova, websitenya Mova. Ya, ya, benar. Oke. Setelah itu nanti ini Pak yang krusial itu nama keluarga yang kita undang. Dan apakah boleh itu Pak kalau yang kita undang satu nih, yang pertama terkait dengan Hmm, nama. Nama ini harus 3 oke. nama Pak ya? Atau cukup 2? Nah, nama ini, nah ini karena orang tua saya kan sebenarnya 2 nama ya. Bahkan ayah saya cuma 1 nama. Tapi karena beliau beliau udah haji semua dulu, jadi ada perubahan nama waktu di pasportnya. Oke, jadi Jadi udah mengikuti dibikin paspor 3 ya? semua. Iya, akhirnya saya udah ngikutin paspor untuk tiga karakter nama itu. Ya, Nah memang untuk ini orang perlu diketahui ya bahwa nama di Arab Saudi ini harus 3 suku kata, Pak ya. tiga suku kata itu ya. Misalnya Muhammad, Iqbal, Sanusi gitu ya. Jadi kalau Oke, 2 nama saja ini masih diperlukan 1 nama lagi ya. 1 nama lagi. Oke, Padahal ya. nama ini harus mengikuti nama yang ada di paspor, Pak ya. Benar, benar, benar. Ya, harus Pertama, persis. Jadi kalau kita ngisi bayan atau info formulir yang ada di website Mova itu tidak lengkap dengan 3 nama, itu bisa tertolak, Pak ya. Harus bisa lengkap jadi juga. itu mungkin. Iya, ya, bisa jadi itu. Nah, kemudian
relatif Pak, apa hubungan keluarga. Pak Yoyo sendiri sekarang ngundang siapa? Orang tua, bapak ibu ya? Orang tua, iya, ayah sama Orang bunda, ya. tua Pak Yoyo atau istri? Orang tua saya, orang tua saya. Dua-duanya Pak ya? Iya, dua-duanya sih sekarang. Oke, alasannya apa Pak waktu mengisi di formulir itu? Alasannya apa itu ya? Kalau nggak salah bahasa Arabnya itu saya lupa ya. Dia itu Mm-mm. visit family gitu aja sih. Oh, Visit family ngisi kalau gitu saya. aja, Iya itu ziarah gitu cuma aja ya. iya ziarah amal gitu udah. Kalau nggak salah ya saya lupa deh. Tapi Pak Yoyo tadi Eh, bilang kalau keluarga kandung ya, kakak atau adik atau keluarga itu informasinya bagaimana Pak? Bisa memang bisa kita sudah bisa ngundang keluarga kakak kita atau adik kita. Informasinya yang saya dapat dari referensi itu memang bisa. Itu peraturan tahun kemarin itu. Tapi Nah, belum cuman belum saya sendiri belum belum contohnya belum belum ada prakteknya ya. pengalaman ya. Saya belum pengalaman sendiri. Baik. Nah, cuman satu lagi mungkin yang saya tambahkan ya. Tadi Mm-mm. kan aplikasi itu online. Nah, pada waktu saya dulu sebelum pandemi, saya invite juga orang tua saya. Ayah saya dulu saya nggak bisa online dulu karena itu tadi profesi saya waktu dulu nggak sesuai ijazah. Jadi waktu itu kita masih manual juga lewat Istikdam manual. Gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti juga menyesuaikan karena ada profesi-profesi yang mungkin bisa teman-teman langsung online. Ketika teman-teman bisa online itu artinya ketika klik website itu teman-teman bisa akses gitu dengan karena kan nanti memasukkan ikomah kita ya teman-teman ya. Kita masukkan ikomah kita. Nah, nanti setelah itu akan keluar tuh form untuk kita ngisi siapa yang mau kita invite. Nah, ketika dulu saya masukkan ikomah saya, itu ada semacam pop-up error gitu untuk intinya diminta untuk manual ke Istiqdam terdekat gitu. Nah, Oke, itu untuk family visit ya, iya bukan family untuk. visit bahkan. Iya, Oke. Oke, dan memang yang saya ingat ada perbedaan dari dulu sama sekarang. Kalau sekarang hmm. kita harus verifikasi lewat akunnya perusahaan itu Pak, tempat kita kerja. Memang. Oke. Ya kalau sebelumnya saya pernah juga ngundang ibu saya. Jadi semua Iya, proses itu saya lakukan. Saya pergi sendiri ke kantor apa namanya Chamber of Commerce itu. Dan ketika hmm. itu memang masih manual, masih stempelnya stempel basah gitu. Iya, tangan Nah, basah. kalau sekarang sudah online stempelnya, maka tadi Pak Yoyo bilang setelah mengisi seluruh formulir yang ada di online itu, Iya, disubmit ya, terus submit, kemudian kita Pak Yoyo serahkan bentuk bukti bahwa data sudah terisi ya di website ya ke perusahaan ya. perusahaan Nah, benar-benar. dari perusahaan baru akan mengajukan untuk meminta persetujuan dari Chamber of Commerce itu secara online juga itu Pak ya. Jadi Benar, ya. nggak ada kertas ya. Nggak ada Baru sama sekali. ya seminggu setelah itu baru ada informasi keterangan bahwa permintaan untuk pengajuan dikabulkan Pak ya. Jadi seminggu Bukan, saja ya. ya. Ya Oke. sekitar seminggu. Oke, Masya Nah, Allah jadi cepat. mungkin ini informasi yang tadi juga saya baca ya, teman-teman yang di kerja domestik ternyata juga bisa Oh iya, invite iya. family, ya Benar. kan? Gitu. Cuman prosesnya beda, nggak perlu COC, tapi nanti langsung dari employer-nya ya atau majikannya yang akan approve, gitu. Nggak tanpa perlu COC. Dari Domestik ini misalnya sopir ya, sopir perusahaan, iya, sopir rumahan bisa gitu Pak seperti ya, itu. atau Benar, 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 benar. apa tenaga kerja di asisten rumah tangga ya. Iya, ya, mungkin Jadi seperti kalau itu. mau mengajukan keluarganya berkunjung ke sini, dia tinggal apa ya? Apa yang harus dilakukan? Ngomong ke majikannya aja gitu. Eh, Mungkin kalau teman-teman bisa ya kayak gitu ya ngomong sama majikan. Tapi prosesnya kalau yang saya tahu tadi sama persis, Fahri, sama seperti itu. Oke. Cuman ya, cuman nanti proses yang beda adalah ketika approval-nya tadi. Kalau saya lewat COC, kalau nanti kerja di pemerintahan berarti lewat apa MOI ya. Tapi kalau Mm-mm. teman-teman di domestik berarti approval-nya langsung sama employer-nya atau majikannya. Oke, jadi bagi PMI atau warga negara Indonesia yang di Saudi untuk mengundang visit Pak ya, bukan menetap ya. Visit, Untuk ya visit visit. keluarga itu tidak terkhususkan bagi profesi tertentu ya. Nah itu juga iya, Nah, ternyata ada bisa ya. bagian dari ya, referensi yang baru tadi. Ya, seluruh profesi apapun mau formal atau informal atau di domestik itu memungkinkan mengundang Mungkin kan. keluarganya. Ini ya, Benar. ini yang informasi yang mau kita pastikan sebenarnya apakah mungkin kalau yang saya tahu sebelumnya Ya. undangan keluarga itu terbatas ke atas itu orang tua, ke bawah itu anak atau cucu ya. Hmm. Nah, Ya. untuk yang keluarga relatif yang ke samping kanan kiri itu misalnya keluarga Ya. kakak atau adik. Ini memang Iya. saya dengar memang sudah mulai diizinkan, cuma saya pikir Oh. ada yang ada yang sudah mempraktekannya gitu. Ternyata Iya, Pak Yoyo iya, juga iya. belum ya, baru sebatas Belum, belum, informasi ya. belum. Oke, Belum. untuk hal-hal lain teknisnya bisa diceritakan lagi Pak, mungkin terkait dengan Oke, setelah itu lanjut saya print approval tadi dari
website yang setelah valid visanya saya print, atau maksudnya saya taruh ke PDF ya, saya convert PDF, kemudian saya kirim ke agen saya yang di Jakarta untuk diurus proses selanjutnya. Nanti syarat yang diminta sesuai dengan siapa yang kita undang, karena yang kita undang orang tua, berarti yang dibutuhkan akte lahir saya, kemudian buku nikah orang tua, ya. Nah itu dilegalisir ya, ditranslate dulu ke bahasa Arab, kemudian dilegalisir. Selain itu juga iqomah kita nggak perlu dikirim, kita foto aja kita kasih, sama KTP orang tua juga. Nah, nanti setelah itu kan di sana setelah translate ke bahasa Arab dan legalisirnya 3 kementerian seperti biasa. Setelah 3 kementerian itu baru nanti booking untuk itu sidik jari atau apa namanya, biometrik. Nah, di sini ada permasalahan nih teman-teman. Ternyata biometriknya ini penuh banget di Jakarta, dan tempat-tempatnya kan masih terbatas. Saya kan dari Solo ya, Abu Fahri ya. Nah, Solo ini antara Surabaya atau Jakarta, karena yang paling dekat itu Semarang kan belum ada, Jawa Tengah. Jadi karena penerbangan baru ada Jakarta, kita pilihan Jakarta juga. Cuman penuh gitu. Penuh. Teman saya yang di Riyadh kemarin sampai 2 bulan gitu. Sebentar Pak Yoyo, boleh saya ulangi lagi Pak. Jadi setelah kita sudah mendapatkan izin untuk mendatangkan keluarga berkunjung ke Arab Saudi, ke kita ya, kita kan sudah di sini ya. Kita kirimkan persetujuan itu ke keluarga kita ya di Indonesia ya. Kita ya ke keluarga kita, kalau misalkan keluarga kita mau ngurus sendiri ya. Kalau saya kirimkan ke agen saya. Oke, agen yang ada di Jakarta Pak ya. Yang ada di Jakarta ya. Karena semuanya nanti daerah lain nggak ada Pak ya. Dan lain-lain. Daerah lain untuk VFS itu banyak. Kayak Makassar kan udah ada ya. Makassar. Teman-teman yang dari Makassar langsung dari Makassar ngurusnya. Kemudian Jakarta, Surabaya, ada lagi kalau nggak salah Medan. Ada biaya berapa Pak untuk di Jakarta selama proses? Oke, kalau untuk proses submit yang pertama kali tadi itu cuma 200 real. Itu dibayarkan ke agen ya? Enggak, yang waktu di submit pertama. Iya, kita bayarnya lewat Absir ya kan. Nanti kan kita nanti kedidak langsung untuk visa itu. Itu 200 real saja. Nah, kalau yang di Indonesia ini tergantung sama agen ya, teman-teman. Karena kan nanti kan biaya itu dipakai untuk translate kan, translate ke bahasa Arab, kemudian legalisir jasa di situ. Kemudian ada juga jasa yang lain gitu. Nah, saya pakai yang paket lengkapnya gitu. Ada yang teman-teman sekitar mungkin range-nya mungkin antara sekitar 3 juta sampai 6 jutaan ya per orang. Beda-beda gitu. Tapi kalau teman-teman ngurus sendiri pasti jauh lebih murah. Iya. Oh iya Pak, di Jakarta itu diminta apa aja Pak dokumennya? Yang Jakarta sebelum biometrik tadi, karena kan itu syarat untuk biometrik kita harus lampirkan dokumen tadi ya. Ya tadi buku nikah dengan legalisirnya. Kemudian, ini kalau buku nikah berarti untuk istri Pak? Buku nikah orang tua saya. Oh orang tua, maaf. Jadi buku nikah bagi yang mau diundang Pak ya? Oke. Iya, karena kan saya ngundang dua-duanya. Oh dua-duanya, oke. Kasusnya berdua ya, suami istri, bapak ya, ibu karena ya? suami istri, ya. Di buku nikah, kemudian akte saya sebagai bukti bahwa saya sebagai anaknya ya, orang tua. Kemudian udah itu yang paling penting, kemudian KTP, terus iqomah. Terus satu lagi yang paling penting sekarang terkait sama pandemi kan, ini apa namanya, asuransi. Status imun ya? Oh asuransi. Asuransi itu paling penting. Selama itu dibayarnya di Indonesia juga Pak ya? Itu sebelum terbang ya di Indonesia. Berapa itu Pak untuk asuransi? Teman-teman bisa booking dari sini juga nggak apa-apa. Kalau saya misal pakai Araji gitu ya. Kalau saya serahin ke agen saya, jadi agen saya yang bayarin. Waktu itu cuman murah, asuransi itu sekitar 200 atau 300 real. Untuk selama tinggal di sini ya, selama visa untuk itu berlaku? 1 bulan itu ya. Selama 1 bulan pertama? Iya, nanti setelah itu kita kalau mau extend, berarti kita harus beli lagi asuransi yang baru. Oke, Pak Yoyo mengundang orang tua ini untuk berapa lama? Validnya kan 1 bulan, nanti tergantung saya tanya orang tua dulu. Kalau berharapnya sih pengen diperpanjang lagi gitu. Artinya 1 bulan mulai sekarang udah jalan ya? Udah jalan ya, udah. Berarti jalan. Nanti pertengahan April atau awal April ya harus segera diputuskan diperpanjang atau kembali ke Indonesia.
Jadi jalannya pertama kali kan begitu imigrasi kan masuk ya, apa namanya, kita dapat boarding number itu. Nah itu pertama kali visa itu jalan. Bukan pertama kali kita apply itu sebagai hari pertama, bukan. Tapi ya pertama kali kan ketika masuk ke Saudi. Iya. Nah, setelah itu nanti perpanjangnya berarti 7 hari sebelum expired baru kita kasih ada notifikasi di absir kita apakah kita mau perpanjang atau tidak. Oh iya, untuk visa kunjungan ini harus beli tiket kembali lagi, Pak ya? Harus beli kembali tiket ke Indonesia juga, pulang pergi gitu. Nah, kemarin saya tanya kan, sebenarnya teman-teman apakah bisa one way? Nah, kemarin tuh masih simpang siur, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang sebaiknya beli 2 PP. Nah, akhirnya saya cek juga, ternyata tiket PP lebih murah gitu dibandingkan cuma one way. Akhirnya saya beli PP sekaligus, sekalian biar cari aman gitu. Dan di reschedule pun juga harganya kurang lebih sama, tergantung harga ininya kan. Jadi sekaligus PP kemarin. Berarti kalau PP yang pulangnya ini sudah direncanakan sebulan, Pak. Jadi nanti ada reschedule kalau diperpanjang ya. Reschedule ya, kita reschedule Ah, lagi. Oke, ini baru sebulan ini nggak bisa langsung 3 bulan gitu, Pak ya, untuk sekali datang ini. Apa memang dibatasi harus sebulan dulu? Kalau untuk single entry kemarin itu nggak ada opsi yang lain, Aku Fahri. Jadi opsinya itu cuma single entry dan dia masa berlakunya adalah 90 hari. Visa itu masa Oke. berlakunya 90 hari. Mm-mm. Masa tinggalnya adalah 1 bulan, 30 hari. Oh, begitu ya. Ini yang baru nih. Karena Ini sebelumnya, yang baru kemarin. ya, karena sebelumnya saya bisa mengundang 1 kali kedatangan itu untuk tinggal 3 bulan, Pak. 3 bulan. Iya. Iya, 3 bulan. Ternyata Iya. ini baru. Dan saya tanya teman-teman yang invite sebelum saya, Hmm. sama. Ternyata seperti itu. Jadi Nggak beda lagi. 1 bulan itu pertama ya. Nanti kalau mau di extend sampai Mm-mm. 3 atau mungkin 5 ya, atau 3 kali kalau dulu saya pernah itu. Iya. Tapi tadi ada referensi, ada yang bilang 5 kali, makanya. Eh, eh, Cuman, eh. iya, cuman ya itu tadi. Mungkin 3 kali. Pak Yoyo sudah membaca juga bagaimana kondisi ketika diperpanjang pas masuk bulan menjelang haji. Itu Nah, kemungkinan gimana itu. itu, Pak? Ada Ya itu informasi ya, tuh. Pak? Belum ada informasi sih. Cuman harusnya nggak jadi masalah karena kan kita orang tua udah di sini udah di tanggungan kita dan semuanya by system ya. Nanti Mm-mm. kan untuk extend itu kan syaratnya cuma 2 kan. Untuk extend itu syaratnya cuma kita perlu perpanjang asuransi. Terus kemudian yang kedua pasport ya. Pasportnya harus masih valid minimal 6 bulan. Terus sama kita bayar perpanjangan itu di absir kita. Setelah itu kita klik aja di absir kita, otomatis harusnya langsung aman gitu. Extend. Oke, sebentar Pak. Ini sebelum saya lanjutkan dari saya pertanyaan, ada pertanyaan dari komentar Ya, netizen ya, Dinita Melani Sari M. Assalamualaikum. Pak, apakah Oke. ada informasi untuk status mahasiswa yang ingin mengundang orang tuanya? Jazakumullah khairan. Nah, mahasiswa bisa nggak Pak ya mengundang keluarganya ke sini? Nah, itu mungkin Abu Fari perlu invite, undang satu teman-teman yang mahasiswa yang udah undang keluarganya lagi itu buat bikin Kemarin kalau sharing-sharing lagi kalau tuh. yang saya sempat ngobrol dengan ketua PPMI ya, eh, siapa namanya saya lupa, dari Madinah, Ya. memang ada fasilitasnya membawa Hmm, keluarga, ya. akan tetapi itu akan berpengaruh kepada kebutuhan sehari-harinya. Ada pihak universitas yang menyediakan Hmm, untuk keluarga, artinya disupport ya, dibantu oleh pihak perguruan tingginya, tapi ada juga perguruan tinggi tidak tahu menau terkait dengan hmm, akomodasinya, ya, ya, biayanya. ya. Cuma diperbolehkan, iya dibolehkan. Hmm, Akhirnya seperti ada teman di Dahran sini yang di KFUPM, dia harus benar-benar mengatur keuangannya yang dari beasiswa itu. Karena ya, kan ya, untuk ya. tinggal di sini otomatis kalau keluarga harus keluar dari mes atau asrama yang disediakan. Kalau kalau Ya, ya. keluarga, tapi kalau untuk yang single mahasiswa masih bisa ikut gratisan di dalam kampus. Jadi nanti ini mungkin lebih detailnya jawaban ini akan Iya, kita iya. tanyakan ke rekan-rekan di PPMI. Ya, benar-benar. Kalau bisanya, saya tahu sih bisa karena saya punya teman-teman mahasiswa yang S2, S3 yang keluarganya juga di sini. Jadi kalau bisanya sih insya Allah bisa, tergantung dari itu tadi ya, kebijakan dari kampus masing-masing apakah ada support atau tidak. Oke, intinya memungkinkan, Pak ya. Cuma masalahnya nanti Memungkinkan. terkait dengan akomodasi ini apakah ditanggung Benar oleh banget. ya sama perguruan tingginya atau ditanggung sendiri oleh mahasiswanya. Yang Kita saya lanjut. tahu juga Mhm. kemarin di Universitas Islam Madinah itu juga ada
pengaruh juga ke IPK, dalam artian yang bersangkutan harus mempertahankan IPK sekian gitu selama untuk invite family dia harus punya IPK minimal sekian dan dia harus mempertahankan itu. Oh, ada syarat Nah, itu akademisnya mungkin juga ya? iya akademis juga. Jadi itu Mm-mm. mungkin pihak kampus juga ini ya Iya, concern iya, juga iya. gitu. Itu Tampaknya mungkin setiap menarik. perguruan tinggi nggak sama kebijakannya, Nggak sama, berbeda-beda. benar Iya. banget. Karena kita tahu di Saudi ini beberapa kampus yang memberikan beasiswa dari wilayah timur sampai ke Jeddah. Selain jurusan dan apa namanya kuliahnya berbeda, agama dan umum juga kebijakannya nggak sama. Ya, ya. Kita lanjut Pak Yoyo terkait dengan visa untuk ziarah atau visit family ini. Total biaya berapa ya kalau mau dihitung dari awal kita mengajukan sampai biometrik, kemudian asuransi, itu kira-kira untuk awal asuransi bulan pertama itu berapa totalnya? Sebenarnya saya sendiri gimana ya mau cerita ini biaya ini relatif karena untuk biaya yang pasti yang udah kita sebutin tadi kayak visa, kalau residen itu kan mahal ya, memang 2.000 ya untuk residen. Berarti nggak berubah itu dari dulu itu. Iya masih 2.000 kayaknya kan. Nah kalau yang ini kan cuma 200. Nah kemudian di Indonesianya berapanya itu yang kalau tanpa agen itu sebenarnya berapa itu saya kurang tahu gitu. Cuman teman-teman rata-rata pada pakai agen karena memang mempermudah di masa pandemi ini ya karena keluarganya jauh misalkan kan. Nah itu kemarin ada teman saya yang dia itu menurut saya cukup murah ya. Cukup murah itu sekitar 3 jutaan per orang. Itu udah semuanya 3 jutaan orang. Kalau saya sendiri itu saya yang di 6 jutaan tadi per orang. Mas, Satu orang 6 juta Pak. iya, per orang 6 juta. Jadi kalau ibu sama bapak didobelkan aja, 6 tambah 6. Iya, baru 20 sekitar itu ya. Ya, itu yang Karena itu tadi. proses yang di Indonesia melalui agen Pak ya. Iya benar banget. Saya mau agen saya. Karena saya udah terbiasa sama agen saya, jadi saya biasa sama dia. Asuransi tadi Jadi berapa Pak? 200 Pak ya untuk 1 bulan pertama. iya 200. Tapi teman-teman bisa nyari aja asuransi. Kemarin saya tanya-tanya juga, Araji itu bisa kasih lebih di bawah 100 itu kemarin. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan rekan kita nih Pak Tatang. Perihal peraturan baru untuk family visit ini kan harus ada travel assurance ya, yang cover COVID-19. Apakah harus perusahaan asuransi Saudi ataukah bisa beli asuransi perjalanan dari Indonesia? Eh, nah itu asuransi perjalanan dari Indonesia mungkin yang kita biasa tahu ya. Nah kalau saya sendiri itu ternyata dari agen itu kemarin belikannya itu sebentar saya lihat dulu ya. Namanya itu kalau nggak salah ini juga dari Saudi ya. Namanya Artinya, itu pakai Wala. Kemarin pakai Wala. Kayaknya itu wala juga dari Saudi. agen Saudi ya. Iya, kayaknya Tapi memang harus proses Saudi. pembeliannya Saya dari nggak tahu. Indonesia, Pak ya. Pembeliannya dari Indonesia dia. Iya. Pembayarannya maksudnya, kok bukan beli ya, Iya, iya, gimana? pembayar. Jadi proses pembayaran itu juga dilakukan oleh agen yang kita tunjuk itu, Pak ya. Iya, benar. Jadi mungkin Meskipun cari amannya ya, teman-teman bisa pakai itu aja, Raji atau pakai Wala yang cuman murah kok, cuma 200-an rial, 100-an artinya rial. bisa kita proses juga dari sini, Pak ya. Kita yang di Saudi kita bisa sediakan asuransi buat keluarga yang mau datang juga. Kita proses dari Saudinya, Pak ya. Iya, bisa, bisa. Kalau Oke. teman-teman urus sendiri itu bisa semuanya. Oke, tadi saya coba merangkum ya. Tadi pertama 200 real, kemudian satu orang yang kita urus untuk berkunjung 6 juta Pak ya, melalui Ya. agen ya. Kemudian asuransi 200 juga Pak ya. Jadi 400 Ya. real ditambah 6 juta Pak ya. Kalau 400 real ini kira-kira sekitar 1.500.000 Pak ya. Atau satu Ya. juta 300-an lah. Berarti kira-kira kalau ditambah dengan biaya untuk agen, pengurusan dokumen segala macamnya, itu ada sekitar 7 sampai 8 juta, Pak ya. Ya, mungkin segitu ya sekitar. Ya, itu melalui agen, Pak ya. Dengan Iya, untuk satu orang. Jadi kalau 2 orang 6 jutanya tadi itu didobelkan aja jadi 12 juta ya. iya, iya. Oke, jadi ini sebenarnya lebih murah, Pak ya. Karena saya pernah mengalami ketika visit visa itu, Pak, biayanya 3.000, Ya. Pak. Masih ingat nggak waktu Oh, Saudi menetapkan oh kenaikan gitu. harga? Iya, maaf Oh, 2.000 kalau nggak salah 2.000. oh 3.000 2000 ya. ya 3.000 itu plus sama tiket dan sebagainya. Maksud saya sama ininya sama pengurusan di agennya juga. Oh iya. Pernah waktu itu memang Saudi menaikkan biaya di
biaya di kedutaan ya Pak di Jakarta itu sampai 2.000. Oke, Tapi oke. berarti sekarang kembali lagi normal. Kalau nggak salah awalnya itu cuma 200, jadi ada peningkatan 1.000% ya. Sangat luar biasa jauh. 100 jadi 200. Oke, begitu Pak Yoyo selesai mengurus Hmm, semua persyaratan administrasi ya. Tadi Pak Yoyo iya, kasusnya asuransi dibelikan oleh agen ya di Indonesia ya. benar. Ya, terima jadi ya. Ya, itu untuk 1 bulan ya, 200 real Pak ya. Iya, untuk 1 bulan. Untuk satu Benar. bulan. Jadi kalau nanti di extend asuransinya Beli harus nambah lagi. lagi 200. Iya. Dan Saya tiket rencananya pakai tiket juga harus di reschedule juga Pak ya. reschedule ya. Oke. Oke. Kemudian proses dari agen itu lama Pak. Berapa lama kira-kira? Eh, kalau kemarin tuh cepet ya. Kemarin tuh saya mulai itu Januari, Januari awal pertengahan ya. Kemudian orang tua di sini kan apa nih Maret ya. Ya sebenarnya itu kemarin apa namanya prosesnya itu kalau dari agen itu agak lamanya kan karena kita nunggu untuk legalisir karena dokumen nggak di tangan dia. Jadi dokumen harus kita kirim dulu. Kemudian macam-macam ya related dokumen, translate, legalisir itu mungkin sekitar 2 minggu ya. Ya kemarin sekitar 2 minggu estimasinya. Setelah itu selesai jadwalkan untuk biometrik. Nah jadwal biometriknya itu sendiri saya juga ngikut orang tua kapan mau ke Jakartanya. Jadi orang tua juga akan nunggu dulu aja nanti sekitar 2-3 minggu. Oke. Jadi kalau proses di agennya sendiri kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Biometrik itu sebenarnya diapain sih Pak? Scan jari ya sama mata Dan gitu. cari sama foto. Oh, fotonya langsung di tempat Iya. ya, jadi nggak perlu bawa pas foto ya. Kalau di TFS itu. Iya Pak. Untuk foto ini memang foto di tempat kayak bikin SIM di Indonesia ya. Iya benar-benar langsung di tempat. Jadi nggak perlu bawa foto untuk dicuci kemudian Nggak dibawa perlu. enggak ya. Iya nggak perlu bawa apapun. Yang penting dokumen tadi udah lengkap nanti. Setelah biometrik sampai penerbangan itu apakah sudah selesai langsung Pak setelah biometrik? Apa harus nunggu approval lagi dari KBSA di Indonesia di Jakarta? Nah ini benar banget. Jadi peraturan baru kan tanggal 5 ya. Tanggal 5 Maret tidak perlu lagi PCR, tidak perlu lagi karantina. Mm-mm. Sebelum itu karena orang tua saya kan biometriknya jauh sebelum itu. Jadi pakai PCR. Jadi kita harus PCR di tempat-tempat yang ditunjuk gitu-gitu kan. Benar-benar memudahkan lah alhamdulillah nih teman-teman setelah tanggal 5 Maret itu. Dan orang tua saya ternyata penerbangannya tanggal 6 Maret. Jadi tepat sehari setelah perubahan itu. Kita sempat juga bingung apakah tetap harus PCR. Oh PCR udah valid nih masih ada. Ya udah kita bawa aja PCR. Karena masih 50-50. Habis itu karantinanya apakah tetap harus karantina sampai di Saudi? Karena sebelumnya harus karantina kita 5 hari atau 4 malam ya untuk karantina. Nah itu alhamdulillah ternyata kemarin infonya waktu orang tua saya sampai di bandara tanggal 6 itu hari Minggu masih belum jelas. Nanti ya kita infokan. Gitu. Tapi saya sendiri meanwhile saya tanya-tanya di email ya ke pihak Saudi ya. Dia bilang semua yang tanggal 6 akan direfund untuk paket karantinanya. Jadi alhamdulillah kemarin orang tua nggak jadi karantina ya kan bisa langsung ketemu ya rezeki juga sih. Bisa. Intinya sebelum di biometrik itu sebelum ada pengumuman pembebasan karantina Pak ya. Berarti sudah PCR juga ya Iya, di Indonesia. udah PCR Nah, juga iya. begitu terbang sudah ada pencabutan karantina. Iya, benar Artinya banget. kalau setelah ini tidak perlu lagi ada PCR Pak ya. Langsung aja begitu biometrik approval dia Approval? langsung bisa langsung pesan tiket ya, langsung berangkat ya. Benar. Iya, benar banget. Oke, jadi sudah tidak ada lagi permasalahan dengan karantina, tidak ada harus beli Iya, hotel juga. iya, benar Oke. banget. Itu sangat sangat memotong biaya dan tenaga terutama ya. Kalau misalkan kita invite orang tua, ini mungkin apa ya? Yang teman-teman kemarin sempat pending mungkin ini tepat nih kalau mau Sekarang ya undang ya. sudah bebas ya. Apalagi mau Ramadan kalau bisa lanjut sampai hajian mungkin bisa sambil haji. Tapi nggak mungkin ya, nggak boleh ya. Nggak mungkin. Ya. Itu nggak mungkin. Kira-kira yang agak repot apa Pak tantangan untuk ngurus visa kunjungan keluarga ini? Yang kasusnya Pak Yoyo kan orang tua ya Bapak dan Ibu ya. Iya, iya. Tantangannya apa nih? Eh, terutama ini sih menurut saya waktu karena sebelum pandemi ya. Jadi PCR itu ribet banget itu karena harus di tempat yang ditunjuk dan Mm-mm. 48 jam sebelumnya. Mm-mm. Jadi mau nggak mau tuh kayak harus karantina. Teman-teman yang umroh kan juga seperti itu kan.
Iya, Teman-teman benar. yang umroh kan juga harus 1 hari sebelumnya karantina. Setelah itu baru dites PCR, baru berangkat. Karena Nah, sekarang pemberangkatannya pun di Jakarta ya. iya masih di pool di Jakarta kan. Mm. Nah, sekarang karena udah nggak ada itu jauh berkurang itu effortnya, ya kan. Kemudian tenaga yang dibutuhkan juga berkurang. Terus yang kedua mungkin karena ini ya, orang tua mungkin berangkat sendiri. Mungkin teman-teman kalau mau invite orang tua juga mungkin cari barengan ya, maksudnya cari orang yang teman-teman Saudi yang mungkin lagi liburan di Indonesia, terus kebetulan juga pengen balik lagi ke Saudi buat nemenin gitu, kalau terutama kalau orang tua kita sudah sepuh gitu ya, udah perlu perlu temen gitu. Nah, kalau itu aja sih mungkin. Sama penerbangan mungkin juga teman-teman bisa apa yang direct ya, direct ke tempat tujuan kalau misalkan karena apa namanya itu tadi pertimbangan itu tadi. Yang lainnya so far so good. Alhamdulillah udah di sini semua. Dan ternyata cepat untuk proses tawakalna ya. Orang tua begitu sampai 1 hari tawakalnanya udah bisa hijau. Nah, Oh ya, untuk tawakalnya dia registrasinya menggunakan apa Pak? Paspor ya? paspor ya, karena dari Indonesia pakai paspor, nomor HP-nya nomor HP Indonesia, aman. Nah, terus bagaimana Pak mensinkronkan dengan dia sudah diimunasi di Indonesia di apa sudah di Oke, ini corona? iya kelupaan tadi. Oh Nah, ya, ini masih masuk ini teman-teman di syarat. Jadi 72 jam sebelumnya teman-teman harus register di aplikasi di Mukim ya. Di linknya itu ada di Saudi ya. Saudi itu mukim.se. namanya ya Mukim itu. Nanti kita tinggal masukkan aja karena apa namanya vaksin kita yang udah di Indonesia apa saja, tanggal berapa ya. Kemudian setelah itu intinya 3 hari sebelumnya lah, karena nanti ada masa kadaluarsanya di 3 hari sebelum terbang, sorry, Pak. 3 hari sebelumnya ya. Jangan Sebelum ya berangkat ya. 3 hari sebelum terbang ya. Oke. Jangan sebelumnya, jangan jauh-jauh sebelumnya. Tapi ya paling paling cepat 3 hari sebelum 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 terbang. Untuk vaksin bebas Pak ya, semuanya bisa diterima ya sekarang. Iya, sepertinya seperti itu. Kebetulan orang tua saya 2 kali apa namanya Sinovac, kemudian yang satu booster pakai Astra. Oh, ada booster ya gitu ya. Ya udah Memang booster. perlu dipastikan lagi apakah menggunakan booster harus atau opsional. Ya itu Sepertinya saya memang belum. harus booster sepertinya nih Pak sekarang. Sepertinya mungkin ya masih Ya. perlu booster. Terutama Nah, yang lebih dari 8 bulan. Kalau lebih dari 8 bulan harus booster. oke. Setelah registrasi di Mukim, tiba di Saudi, dia langsung aplikasi Tawakalna ya di install ya. Kemudian masukin Ya, data dan itu langsung terkoneksi ya. ya, kita masukkan apa namanya paspor kita orang tua, kemudian terkoneksi tapi nggak langsung hijau ya. Kita tunggu kemarin sih kurang lebih 12 sampai 24 jam saya nggak tahu persisnya. Setelah sehari kira-kira udah imun ya. Oh, imun ya. Berbasis data yang kita masukkan di Masukkan mukim.se di itu ya. Mukim, benar banget. Oke, berarti sekarang udah hijau dan bisa bebas untuk masuk ke fasilitas umum, Pak ya? Benar, bisa booking umroh juga untuk Oh, dan lain. alhamdulillah. Ini sudah berapa hari berarti nih keluarga Pak, orang tua Pak Yoyo sekarang di rumah, di Jeddah? Ini baru berapa hari Senin kemarin, baru Oh, 3 hari ya. Masya Allah. Senin, Selasa, Masih Rabu, anget. sekarang Kamis. Oh, masih agak. Tapi Jeddah deket Pak ya, pulang pergi ke Haram nggak terasa. Waktunya pendek, Insya Allah jaraknya ya, cuma pendek. sejam ya. Apa rencana nih Pak, mau sampai terus haji atau diperpanjang terus ininya, visanya? Saya tetap di Jeddahnya. Ya, tergantung orang tua nanti, moga-moga masih paling enggak sebulan atau 2 bulan, moga-moga masih betah di Tapi yang sini. pasti sekarang sudah punya izin sampai sebulan Pak ya. Iya ya, sebulan masih ada. Tinggal nanti kalau 7 hari ya, 7 hari sebelum expired masa berlaku izin tinggalnya, itu perlu diputuskan mau diperpanjang atau tiketnya dipakai untuk pulang, untuk terbang Benar lagi. banget. Iya. Nggak bisa kita perpanjang jauh-jauh hari. Kayak tadi saya coba perpanjang, nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa harus ya? nunggu. Nggak bisa, harus Iya, iya. masuk 1 minggu di sebelum expire. Oke. Oke, apalagi Pak nih informasi yang perlu disampaikan? Karena kayaknya waktu kita sudah mulai habis. Iya. Sebenarnya pengen sharing sedikit aja deh. Tahu-tahu udah mau 1 jam aja. Dan ini sebenarnya gini Pak, memang Iya. kadang-kadang teman-teman yang kurang familiar dengan sistem online itu agak sedikit Iya. kebingungan, apalagi bahasa Arab itu. Nah, iya benar-benar. Heeh. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau memang Pak Yoyo ya mau dikonsultasiin, mungkin ada teman-teman yang nonton nanti dan melihat nanti di YouTube.
Boleh Pak, nanti saya sharing nomor WhatsApp-nya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya secara lebih detail terkait dengan visa ini. Boleh, boleh, insya Allah. Iya, berdasarkan pengalaman Pak yang terbaru ini. Siap, siap, siap. Ya, saya pribadi sebenarnya ada rencana untuk mendatangkan orang tua. Dan yang Mantap. penting lagi nih buat rekan-rekan PMI, warga negara Indonesia yang ada di Saudi, profesi apapun Pak ya, mau domestik ataupun formal, ini sudah memungkinkan dan membolehkan kita untuk mengundang keluarga dengan visit family Pak ya. Ya, tinggal kalau yang di domestik yang semuanya sebah tergantung dengan majikannya, nah itu perlu apa namanya pendekatan ya ke majikannya supaya majikannya Ya, mau mungkin ngurus seperti gitu itu. kan. Ya, tapi Sama kalau tadi ya, hmm, sama yang tadi antara online atau manual, tergantung juga nanti oh apakah online iya, bisa atau enggak. iya itu dia. Saya pikir semuanya online, Pak. Ternyata masih ada juga yang harus diproses manual. Nah itu karena saya sendiri eh, ternyata kebetulan bisa online, jadi ya masuk online. Tapi dulu saya sempat seperti itu, nggak bisa dulu. Oke, oke. Waktu Semoga 2000. semoga ini sekarang sudah online semuanya semoga, Pak. Jadi Oke, perlu lagi datang ke ini tinggal Allah. kita prosesnya dan yang paling penting itu memang ini Pak proses stempel dari Kamar Dagang ya Chamber of Commerce itu yang dulu kalau saya pribadi pernah itu memang kita yang ngurus sendiri gitu. Tapi sekarang harus melalui kafil kita, majikan kita atau pihak perusahaan yang mempekerjakan kita. Ya, Jadi ya, mereka lewat akun mereka kita akan dikasih stempel. Jadi kita nggak bisa lagi ngundang tanpa sepengetahuan perusahaan atau tempat kita bekerja. benar, benar, benar. Jadi Ya, ya, ya. apa namanya semacam autorisasinya itu dari majikan kita. Saya punya teman nih dia cleaning boy ya, apa tea boy ya yang suka bagi-bagiin teh atau bersih-bersih di ruangan kantor itu. Nah, orang Bangladesh, Pak. Dia mendatangkan istrinya sampai 3 bulan. Nah, Hmm, dan mihna atau profesinya bukan kantoran atau profesional seperti Pak Yoyo. Dia ya tiboy ya orang Bangladesh, tapi dia bisa mendatangkan dan 3 bulan itu istrinya menetap di Saudi. iya, Itu Masya Allah. waktu corona lagi turun waktu itu. Ah, iya, iya. Ya, jadi ini membuktikan bahwa memang sudah bisa apa profesi apapun mengundang Hmm, keluarga untuk berkunjung dalam beberapa waktu ya bukan selamanya ya bukan iya, menetap ya. iya. Yang ingin kita pastikan itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Saya juga pernah dengar Iya. informasinya. Mudah-mudahan kita bisa mengundang bukan hanya jalur ke atas orang tua dan ke bawah anak, tapi juga Iya. jalur kanan kiri kita gitu dari Iya, itu bro. saudara kakak, saudara istri gitu ya. Kita berharap Iya. bisa gitu. Coba Karena aku Fahri apply coba. Biar nanti biar bisa di-sharing lagi nih. ya insya Allah ini nunggu THR Pak, biar ruangnya cukup. Ya, Amin, Ramadan. amin. Amin ya. Mabruk, mabruk. Oke Pak Yoyo, kira-kira ada lain yang mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan terkait dengan pengurusan visa ini? Mungkin dari saya cukup ya teman-teman. Saya sendiri senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil. Terus kalau misalkan nanti sekiranya ada yang bisa saya bantu, silakan ke media sosial saya bisa ya. Di Facebook saya biasanya sharing-sharing juga cara cara-caranya dan biaya-biayanya. Biasanya saya share juga di situ. Kemudian mungkin lebih ke apa ya motivasi aja ya buat kita undang orang tua juga gitu kan karena kita PMI ini jauh nih dari orang tua ya sebenarnya kita sebagai anak terutama ya ke orang tua itu harus berbakti itu mau nggak mau tuh sebenarnya kita sebaiknya tuh deket gitu tapi karena kita jauh ya alangkah baiknya juga kita sempatkan lah pertama kita di Saudi kapan lagi bisa kita invite dan bisa nyenengin kalau misalkan bisa umroh atau ke Madinah misalkan kan nah itu jadi motivasi tersendiri mungkin buat kita buat saya sendiri dan teman-teman mungkin itu aja dari saya jazakallah khair ya Wah Fahri iya, masya Allah. jazakallahu khair ya Pak Abu. Ya, ya. Dan memang tadi kalau kita hitung-hitung biaya umroh dengan dengan undangan ya kita Iya, family iya. visit ini kan lebih leluasa Pak ya. Jadi nggak terikat dengan Benar, travel. benar. Setuju, setuju. Ya kita bisa ngatur sendiri dan harganya jauh lebih murah. Tahu, iya Jauh Pak benar. ya. Tahu Travel banget. sekarang berapa Pak ya? 25 juta ke atas, bahkan 30 sampai 40 juta ya untuk berangkat Iya. seminggu. Itu seminggu Seminggu ya. diatur, diurusin di hotel dan nggak bisa ketemu anak kan. Tapi kalau dengan visa family visit ya, bisa tinggal Hmm, bersama kita, bisa sampai sebulan minimal. Kalau mau bisa diperpanjang, alhamdulillah. Umroh bisa berkali-kali, apalagi di Jeddah, Pak. benar banget. Benar. Kita tinggal naik bis aja setengah jam nyampe. Jelas. Masya Ya. Allah. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Kita juga waktu sudah membatasi kita. Eh, Terima kasih. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi terkait dengan visa family yang
ada perubahan dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan nanti kalau ada update lagi, Pak Yoyo punya pengalaman, boleh di-share lagi, Pak. Atau lewat tulisan nggak apa-apa, nanti kita akan share juga lewat tulisan-tulisan yang bisa kita bagikan ke rekan-rekan di sini. Oke, jazakallahu khair Pak Yoyo atas waktunya dan berbaginya untuk malam ini. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah saya stop.